para hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan saat ini saya akan memaparkan berkaitan dengan strategi pembelajaran diagnosa organisasi. Sebelum berlanjut, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, selalu sukses dan berkah bersama keluarga tentunya. Salam sejahtera, penuh rahmat buat semuanya. Saya Bambang Subagio Widya Iswara dari Puslatbang PKASN LAN RI. Pada kesempatan ini akan menyampaikan yang berkaitan dengan strategi pembelajaran diagnosa organisasi. Strategi ini merupakan bagian dari materi pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP sesuai dengan kegiatan workshop PKA PKP Puslatbang PKASN LAN RI 2020. Selanjutnya bahwa tahapan penyajian yang akan disajikan adalah dengan strategi 7M. Apakah itu? 1M merupakan pendahuluan. Di dalamnya akan dicoba membangun suasana kondusif, komitmen belajar, perkenalan antara Widya Iswara atau fasilitator pengampu dengan para peserta. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan agenda sebelumnya atau dengan mata pelatihan sebelumnya, termasuk peranan mata diklat ini, yaitu diagnosa organisasi, tujuan pembelajaran. Selanjutnya untuk 6M yang lainnya, yaitu M2, 3, 4, 5, dan 6, itu merupakan penyajian inti. Dan yang bagian terakhir adalah M ke-7 atau M7, yaitu penutup. Bapak Ibu sekalian, M1 itu kurang lebih sekitar 5-10% dari materi pembelajaran keseluruhan. Sedangkan penyajian inti yang dari M2 sampai dengan M6 sekitar 75 sampai dengan 80% materi pembelajaran. Dan penutup itu merupakan umpan balik, ada rangkuman, kesimpulan, motivasi, evaluasi, himbauan terhadap para peserta pelatihan. Ini kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 30%. Jadi secara keseluruhan lengkap sudah nanti strategi pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa metode pembelajaran yang dilakukan dalam diagnosa organisasi ini yaitu ada ceramah interaktif, diskusi, kemudian ataupun dialog interaktif, tanya jawab, brainstorming atau curah pendapat, diskusi kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok kecil, ada juga storytelling ataupun juga kasus ataupun juga permasalahan, juga dengan penayangan beberapa film pendek video. Bapak Ibu sekalian, dalam tahapan pembelajaran materi diagnosa organisasi, skenario pembelajaran itu termasuk dalam strategi 7M, yaitu yang M pertama adalah membangun rapor atau perkenalan, ice breaking begitu, dari nama, alamat, kemudian dari mana asalnya, bahkan ada budaya lokal atau bahasa-bahasa lokal, ada petuah, ada lain-lain yang itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk mendekatkan kita dengan para peserta. Sedangkan M2 adalah melakukan need assessment, dan M3 memberikan pengalaman dari masing-masing peserta. Sedangkan M4 itu mengungkap pengalaman, dan M5 menganalisis pengalaman dari para peserta. Ini pun sama dengan brainstorming terkait dengan diagnosa organisasi. Bapak Ibu sekalian, tahapan penyampaian diagnosa organisasi ini juga dikaitkan dengan materi sebelumnya. Dalam hal ini yaitu agenda 1.
Agenda 1 di dalamnya ada kepemimpinan pelayanan, ya. Kemudian juga agenda kedua yang masuk di awal berupa diagnosa organisasi. Nanti selanjutnya akan diikuti dengan mata pelatihan lain, yaitu berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, serta agenda 3, ya, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan agenda 4, aktualisasi kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata diagnosa organisasi ini penentu kunci, ya, menganalisis bagaimana kondisi organisasi tersebut, dari mengidentifikasi potensi, kemudian hambatan, kendala, peluang, tantangan, sehingga dia diketahui di sebelah mana permasalahannya, kemudian bagaimana penyebabnya, apa dampaknya apabila tidak diadakan perbaikan, dan juga bagaimana alternatif prioritas solusi pemecahan masalah, sehingga di situ ditemukanali prioritas kegiatan untuk memecahkan masalah baik dalam periode jangka pendek 2 bulan, jangka menengah 6 bulan, maupun jangka panjang 1 tahun. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyampaian materi diagnosa organisasi itu meliputi, pertama adalah isu strategis. Jadi bagaimana para peserta itu diskusi, dilatih untuk mengetahui isu strategis apa saja. Di dalamnya ada konsep isu strategis, keterkaitan isu tingkat nasional, instansi, dan unit kerja organisasi. Kemudian perumusan kebijakan, keputusan bermula dari satu isu atau beberapa isu, kemudian dipilih isu yang paling prioritas di unit kerjanya sebagai gagasan awal perubahan. Selanjutnya, bahwa di dalam materi diagnosa organisasi ini juga akan dibahas tentang konsep diagnosa organisasi. Di dalamnya ada pengertian diagnosa organisasi, keterkaitan isu strategi dan diagnosa organisasi, mengapa organisasi perlu didiagnosa, tujuan mendiagnosa organisasi, aspek-aspek yang didiagnosa apa saja, manfaat dari mendiagnosa organisasi, prinsip-prinsip diagnosa organisasi, penguasaan diri, refleksi diri sebelum melakukan diagnosa. Jadi bagaimana akan melakukan dengan baik kalau pengendalian diri pun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Termasuk resiko jika mendiagnosanya itu salah. Ini akan salah juga menganalisis, salah juga menentukan prioritas kegiatan. Kemudian langkah-langkah, alur pikir, framework begitu, skema diagnosa organisasi, mulai dari input, proses, sampai dengan output. Teknik-teknik analisis manajemen untuk mendiagnosa organisasi banyak, itu pun akan dikenalkan, termasuk juga tacit knowledge atau pengalaman dari para peserta dalam melakukan diagnosa organisasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, materi juga berkaitan dengan analisa permasalahan organisasi serta perumusan solusinya. Nah, di sini akan dibagi beberapa kelompok. Misalnya kelompok 1, diagnosa kasus unit organisasi. Di dalamnya ada analisa kasus, studi kasus, berita media, atau film-film video pendek. Kemudian memilih isu yang ditentukan yang telah dibahas, menganalisa permasalahan dengan menggunakan alur pikir dan teknik analisa yang relevan, serta perumusan solusinya. Jadi pentingnya di sini tidak hanya kenali permasalahan, tetapi juga solusi pemecahannya. Dan selanjutnya presentasi dari masing-masing kelompok. Yang berikutnya, penyampaian materi diagnosa organisasi ini juga ada diskusi yang oleh kelompok lain, misalnya diagnosa organisasi peserta. Analisis kasus, salah satu peserta pelatihan, memilih isu, menganalisa permasalahan, membuat alur pikir, teknik analisa, dan presentasi. Dan M ke-6, Bapak Ibu sekalian, itu adalah menyimpulkan atau rangkuman materi. Kemudian menginternalisasi, memberikan tugas kelompok dan individu. Di sini juga bisa ada role play begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa strategi 7M dalam pembelajaran itu adalah M1 membangun raport, M2 melakukan need assessment, M3 memberikan pengalaman di antara peserta, M4 mengungkap pengalaman, M5 menganalisis pengalaman, M6 menyimpulkan.
Dari situ akan menjadi bahan masukan menginternalisasi baik untuk kelompok ataupun untuk individu sebagai embrio dalam penyusunan rancangan aktualisasi perubahan di unit kerjanya. Tentu ini pun didahului dengan agenda 3, ya, pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan materi di dalamnya, juga hasil evaluasi di dalam studi lapangan. Itu juga merupakan masukan dalam menyusun rancangan aksi perubahan di unit kerjanya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari masing-masing strategi tersebut, ya, di sini ada skemanya, ada bagan alirnya. Kita coba detailkan sedikit. M1 ini perkenalan atau ice breaking, mapping pemanfaatan peserta, bangun suasana kondusif, komitmen belajar. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa pertanyaan. Bagaimana tentang kualitas diagnosa organisasi, kemudian bagaimana kelemahannya, kelebihannya, kalau ada kekurangan apa penyebabnya, dan tujuan akhir pembelajaran diagnosa organisasi yang dicapai itu diantaranya bahwa peserta diharapkan mampu menentukan isu terpilih, ya, sehingga sesuai dengan kebutuhannya dengan mempergunakan teknik analisa manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai tupoksinya, mengendalikan kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh para pelaksana di bawahnya. Itu beberapa kaitannya. Kemudian di M2, M3, M4, dan M5 itu brainstorming. Jadi sama, jadi keterkaitan dengan agenda sebelumnya, juga agenda yang akan dibahas selanjutnya. Sedangkan M kedua, need assessment, itu lebih banyak melihat menayangkan video, kemudian dibahas, kemudian peserta menyimak, membuat ringkasan, kemudian menyampaikan informasi, analisis terhadap materi di dalam pedo tersebut. M3 memberikan pengalaman, sharing experiential learning dari masing-masing peserta dalam mengetahui potensi sumber daya organisasi, kendala, hambatan, penyebab, tantangan, peluang, termasuk solusi pemecahannya. Sehingga bisa melihat show window dengan cara men-searching misalnya di Google, internet, bagaimana organisasi yang sudah melakukan diagnosa organisasi dengan baik ataupun ada dua yang belum baik. M4 mengungkap pengalaman, menceritakan suka dukanya dalam mendiagnosa organisasi. Kemudian juga itu sharing antar anggota dan antar kelompok. Nah, sedangkan M5 menganalisis pengalaman. Di sini analisis ada penyebab, alternatif, sehingga itu merupakan sesuatu analisis yang komprehensif, bahkan berkelanjutan. Dan yang M6 menyimpulkan, ya, di antaranya diagnosa organisasi ini merupakan mata pelatihan yang membekali peserta, ya, untuk menemukan permasalahan di unit organisasinya untuk adanya perbaikan. Kemudian memiliki wawasan kebangsaan, bahwa dia untuk kepentingan negara, bangsa, serta kemajuan unit organisasi yang akhirnya berkontribusi positif untuk peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya juga diharapkan bahwa diagnosa organisasi ini erat dengan, ya, agenda kepemimpinan Pancasila, nasionalisme, kemudian manajemen kinerja, yang di dalamnya juga akan menjadi masukan dalam agenda keempat. Dan yang berikutnya M7 adalah menginternalisasi, ya, diskusi kelompok merupakan salah satu embrio dalam penyusunan gagasan awal rancangan aksi perubahan dengan menyempurnakan berdasarkan inspirasi dari studi lapangan, evaluasi pelaksanaan agenda 2 dan 3 pada saat studi lapangan. Nah, dan selanjutnya ada evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tadi tanya jawab, interaksi, presentasi. Nah, dalam hal evaluasi ada kasus. Nah, kelompok membuat bagaimana diagnosa yang dilakukan, ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa diagnosa organisasi ini sangat diperlukan, sehingga cara yang terbaik untuk memecahkan masalah organisasi itu akan lebih efektif, akan lebih efisien, berdaya guna, dan berhasil guna. Kemudian ternyata bahwa diagnosa organisasi ini sangat diperlukan. Dengan demikian teknik analisis pun bisa dikuasai secara bertahap. Demikian Bapak Ibu sekalian atas penjelasan saya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.